Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ngobrol Abis Ngobrol bareng Pramuka Asik. berisik. Nah, di episode 17 kali ini kita kedatangan kakak-kakak dari Forum Anak Kabupaten Batang nih. Udah pada kenal belum sama kakak-kakaknya? Ya udah, ayo kita kenalan. Halo Kak. Hai. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Boleh kenalan dong? Boleh. Boleh. Perkenalkan, aku biologis dari Forum Anak Kabupaten Batang. Halo, aku Anjin dari Forum Anak Kabupaten Batang. BTW, akhir-akhir ini kesibukannya apa aja sih Kak? Kalau aku sendiri itu akhir-akhir ini masih hektik banget ngurusin Forum Anak nih, karena Forum Anak sendiri tuh baru aja kongres kemarin. Ini mau ada acara pengukuhan pengurus gitu sih. Oh, kalau kesibukannya Kak Andin apa? Kalau aku juga sama kayak Bilkis, cuman bedanya kalau aku juga ada acara di organisasi sekolah, yaitu MPK. Jadi kesibukanku itu nggak cuma Forum Anak, juga ada MPK sama kegiatan lain kayak ada kegiatan renang juga, ya ada les juga tuh. Dengar-dengar kakak ini alumni SMP mana? Aku sendiri sih alumni SMP 3 Ya, tentunya. kita dari alumni SMP 3 angkatan 42. Oh, sekarang sekolah di mana? Kalau aku sekarang ada di SMA 1, deket tinggal pindah aja loncat gerbang. Sama aku juga di SMA Negeri 1 Batang. Kita cuman tinggal move ke sebelah doang sih. Di SMA sekarang kesibukannya apa aja? Ikut ekstra apa gitu? Ada nggak? Kalau aku sendiri itu banyak sih sebenarnya. Ada PR, ada itu ikut tari, ada ACE itu kayak informatikanya Semantang gitu. Terus ada juga bagian dari SRA. SRA itu sekolah ramah anaknya Semantang gitu. Kalau Kak Andin sendiri? Aku nggak banyak ikut ekstra sih, tapi kemarin sempat direkrut di PR. Terus aku lebih ke ikut organisasi. Aku ikut organisasi MPK Semantang. Nah, kan kakak-kakak ini dari Forum Anak. Forum Anak itu apa sih? Soalnya kan banyak nih teman-teman aku yang nggak tahu Forum Anak itu apa. Bisa dijelaskan? Nah, kalau dari aku sendiri nih, Forum Anak itu kayak Tempat partisipasi. iya, kayak perkumpulan anak-anak Iya. gitu ya. Tempat wadah dan partisipasinya anak-anak di Kabupaten Batang yang berusia 12 sampai dengan 18 tahun. Gitu sih. Untuk pengurusnya sendiri itu biasanya dari umur 14 sampai 16 tahun. Kita juga di Forum Anak ini sebagai 2P, pelopor dan pelapor. Selain itu juga kalau misal nih teman-teman ada yang keluarganya main ke kekerasan, ke teman kalian, nah kan bisa banget nih lapor ke kita di Dinas DP2P 3KB karena mereka yang menaungi Forum Anak ini. Nah, betul sekali. Selain itu juga kalian bisa alternatifnya itu ada di Sapa 212, ada juga di websitenya di Jogo Konco, ataupun bisa melalui Instagramnya Forum Anak Jawa Tengah ya, Forum Kak? Anak. Ataupun Forum Anak Batang. Ya. Gitu. Nah, kakak-kakak ini ikut atau mengenal Forum Anak itu dari kapan sih? Kalau aku sendiri itu awal mengenal Forum Anak itu dari SMP, dari kelas 7 awalnya itu. Aku itu awal mengenal Forum Anak dikirimin kayak pamflet open recruitment-nya Forum Anak gitu sih pas itu sama omku. Akhirnya kan kayak ini kayak menarik nih, akhirnya aku coba. Terus aku ternyata nggak ikut kepengurusan nih, terus ada kongres lagi tahun depannya, 2 tahun sekali itu kongresnya. Dan pas kelas 9 itu aku ikut lagi dan ternyata aku jadi pengurus Forum Anak. Lalu di tahun itu kan aku jadi pengurus nih. Nah, tahun kemarin baru aja ikut kongres lagi tapi jadi panitia gitu. Ya, kalau aku juga sama kepengurusan di kelas 9. Terus kongres tahun ini aku sebagai panitia. Kalau 2 tahun sebelumnya kan aku sebagai peserta. Nah, di tahun ini aku jadi panitia. Kakak ini tertarik dengan Forum Anak itu apakah dari dorongan orang tua apa emang tertarik? Dan kalau misal dari dorongan orang tua, apakah emang orang tua itu mensupport kakak banget buat mengikuti Forum Anak itu?
Kalau aku pribadi, karena aku ngerasa bidang aku dan passion aku ada di situ, jadi aku berminat untuk mengikuti tanpa ada paksaan dari teman ataupun orang tua. Dan alhamdulillahnya orang tua aku juga nge-support sih. Jadi ya oke, nggak apa-apa kalau ikut kayak gitu, selagi positif, orang tua aku dukung selalu. Kalau aku sih awalnya itu kan yang tadi aku ceritain dari dorongan orang sekitar. Lalu aku muncul nih kayak keinginan dari diri sendiri untuk mengikuti forum anak karena aku tertarik nih kayak forum anak ini menarik. Aku akhirnya ikut dan terjun langsung ke sana. Untuk orang tua dan keluarga sih alhamdulillah sampai sekarang support banget sih aku ikut forum anak. Kan dengar-dengar kan kemarin forum anak barusan ngadain kongres. Nah, di dalam kongres itu ada kegiatan apa aja, dan di forum anak itu kegiatannya apa aja? Untuk kongres kemarin itu kongres yang diadakan open recruitment 2 tahun sekali itu. Misalnya itu kayak kita ada sesi materi dulu buat kayak nambah-nambah bekal sebelum diseleksi gitu, terus ada sharing session gitu. Dan juga kemarin itu ngundang itu ya Kak Eri. Fasilitatornya ada Kak Eri sama Kak Kak Fajar. Kalau Kak Eri itu dari UNICEF ya. Iya, fasilitator lainnya. Iya. Asik pokoknya. Asik banget kemarin. Dan buat kegiatan lainnya di forum anak tuh banyak banget kegiatannya. Dari kemarin di prokernya aku tuh ada Oksea, itu tentang kekerasan seksual di ranah daring. Terus juga kita ada rapat RPJPD bareng PJ juga, bareng sama Fanta Agustusko iya, kan? Fanta Agustusko itu program unggulan kita sih, biasanya diadain setiap 6 bulan sekali ya. Oh iya, ada Rakorwil juga. Kemarin kita habis Rakorwil ke Brebes. Aku sama Kak Bilkis yang mewakili. Iya, itu tingkat Karsidenan ya Kak. Ya. Terus juga ada KFA. KFA itu konferensi forum anak tingkat Jawa Tengah. Itu setahun sekali biasanya diadain di Semarang. Kalau tahun 2022 kemarin itu di Semarang yang ikut aku. Terus 2023 kemarin di Jepara yang ikut Kak Sukma gitu. Nah, kan udah banyak kegiatan yang kakak-kakak lakuin di forum anak. Kan pasti punya suka dukanya. Ya, suka dukanya itu apa aja sih? Sukanya itu kita bisa ketemu teman-teman, ketemu Dari yang lainnya. berbagai macam. Iya, berbagai macam daerah, dari berbagai macam latar belakang yang berbeda. Terus juga kita kayak punya pengalaman baru, punya teman-teman baru. Terus kalau dukanya itu, dukanya itu kayak kita itu kan di forum anak Batang itu kan wilayahnya tersebar di berbagai macam daerah ya, kayak ada yang di daerah atas, paling atas itu kita ada di Wisma ya. Itu udah paling Itu paling jauh banget, dan itu biasanya terkendalanya kalau misalkan pas rapat tengah malam, nggak tengah malam ding, pas rapat malam gitu ataupun rapat menjelang sore itu kan kalau dari atas atau dari Batang yang daerah jauh-jauh itu kan susah. Paling kita juga ngapainnya pakai itu ya Kak, Google Meet kalau nggak Zoom ya itu. Terus juga suka dukanya tuh di bagian sukanya kita bisa dapat materi. Selain kita bisa dapat materi, kita dapat memperluas pertemanan. Selain itu juga kita dapat benefit lainnya. Kita sering diundang di kayak di RPJPD, command center command gitu. Kita center. masuk berita. Nah, di dukanya juga yang tadi udah dijelasin sama Kak Bilkis, keterhalangan dalam komunikasi karena kan mereka jauh tuh. Jadi kalau ada rapat-rapat tuh susah. Makanya kita adanya lewat Google Meet atau Zoom meeting. Iya, betul sekali. Dan aku mau nambahin nih, kalau kalian ikut forum anak nanti kalian bisa ketemu orang-orang penting, misalkan Iya, bener banget, kayak bener banget. PJ Iya. gitu ya. Terus kepala dinas, terus Sama juga kemarin kayak, RPJ, kemarin kita ketemu sama rapat sama ketua DPR. iya, sama ketua DPR Batang gitu. Nah, kan tadi udah menyinggung tentang 2P. 2P itu apa sih? Jadi 2P itu pelopor dan pelapor. Kita sebagai pengurus forum anak harus memiliki peran 2P. Ketika teman kita terkena cyberbullying atau KDRT dari keluarga, kita mempelopori untuk melaporkan hal tersebut ke Dinas DP2P 3KP untuk menindaklanjuti agar mendapat penanganan. Nah, gitu. Aku akan menambahkan nih dari penjelasan Kak Adin tadi. Untuk 2P itu penjabarannya lebih ke yang pelopor dulu ya. Pelopor dulu ya. Yang pelopor itu kayak kita itu mempelopori. Kalau misalkan
kita tuh harus berbuat baik sesama teman, sesama keluarga, ataupun kepada orang lain. Karena dengan kita berbuat baik, kita bisa menghindari kejadian yang tidak diinginkan, seperti halnya tadi itu bullying, KDRT dalam iya, keluarga. kekerasan, dan lain-lain. Untuk pelapornya itu kita bisa melaporkan hal yang kita lihat. Misalkan nih, Kak Andin kena bully, terus Kak Andin lapor ke forum anak, kita bisa menjembatani untuk melaporkan ke GP3AP 2KB ataupun ke ataupun ke Jogo Konco agar mendapatkan perlindungan ya Kak. Itu sih. Berarti peran 2P itu boleh untuk untuk publik semua orang, tidak hanya yang lapor itu nggak dari forum anak doang kan ya? Iya, untuk peran 2P itu bisa untuk semua orang. Dan itu kalau bisa itu semua orang itu melakukan 2P karena agak tercipta lingkungannya aman, damai, dan tentram, bebas dari kekerasan terhadap anak ataupun perempuan gitu. Karena itu juga seharusnya sifat yang harus dimiliki ke semua orang nggak sih? Ya kan? Iya, karena kan kalau kita udah 2P, kita bisa mempelopori dan kita kan pasti kan menciptakan lingkungannya aman, damai, dan kalau kita jadi pelopor, kita juga kan bisa Nggak ada kekerasan. iya, mencegah gitu. Nah, kan tadi Kak Andin kayaknya nyinggung tentang Oksea. Oksea itu apa sih? Oksea itu online child sexual and exploitation abuse, yaitu kekerasan dan eksploitasi anak di ranah daring. Nah, itu sistemnya kita ngebuka stand ya di Car Free Day. Terus kita ngebagiin tentang agak sedikit sosialisasi lah intinya. Selain itu juga di situ kita ngebuat pohon harapan yang dimana semua anak dapat mengisi pohon tersebut. Selain itu juga kita berbagi materi lah Tentang Oksea itu dan gimana sih caranya menghindarin Oksea gitu. Lalu kayak apa aja sih bentuk Oksea itu? Kalau bentuknya sendiri itu yang aku tahu, dan ini mungkin lebih ke bidangnya Kak Adi ya Kak, dan itu kayak grooming gitu ya, cyberbullying, grooming, terus ada kayak apa lagi Kak, bullying juga ya Kak, di ranah daring gitu. dapat pelecehan di online itu juga termasuk dari Oksea juga loh Gitu. ya, karena kan itu termasuk pelecehan secara Online ya Kak, secara daring baik di sosial media maupun non-verbal. maupun lewat chat gitu ya Kak. Kan tadi Kak Andin bilang tentang pelecehan seksual secara daring. Pelecehan seksual secara daring itu apa sih? Kan banyak orang yang belum tahu. Boleh dong dijelaskan? Nah, pelecehan seksual secara daring itu lebih ke online-nya sih. Berarti pelecehan secara non-verbal, seperti misalnya kalian lagi chattingan sama teman kalian, tapi teman kalian itu ngebahasnya yang agak kurang nyaman gitu, kayak misal, boleh dong di pub itunya. Nah, itu sudah termasuk pelecehan secara daring. Ataupun kalau misalkan nih kayak kalian buat konten di Instagram atau gimana gitu, terus ada komen yang bahasanya tuh kurang enak gitu loh. 18+ lah. Iya, pokoknya itu bahasanya ya sensor lah gitu. Oh gitu ya Kak. Iya. Kak, kan tadi itu kan kayak ada grooming itu sih. Grooming itu apa sih? Soalnya yang aku tahu itu grooming itu kayak yang buat mandiin kucing gitu sih. Bukan dong. Bukan dong, itu beda-beda. Jadi grooming yang kita maksud di sini adalah grooming itu bujuk rayu, kayak dalam artian itu ada nih anak usianya itu 16 tahun, 15 tahun, tapi itu menjalin hubungan sama orang yang usianya di atas dia. Itu di atas dia itu berarti umur 20, 21, 22. Kayak misalkan kayak dibujuk-bujuk biar dia mau, biar dia nurut gitu ya Kak. Ya, ibaratnya kalian itu masih underage tapi kan udah pacaran sama yang udah legal, tapi legalnya tuh ya tetap nggak boleh. Iya, karena kalian kan konteksnya masih di bawah umur, belum resmi secara negara gitu. Karena kalian masih Dan anak-anak. itu juga berdampak Iya, baik banget ya, terhadap kesehatan mental juga bisa. Nah, kayak misal nih, karena cowok kalian atau cewek kalian lebih tua, kalian bisa dimanipulasi. Jadi seharusnya yang kalian nggak salah, tapi kalian itu udah manipulasi
yang ngebuat kalian itu seakan-akan kalian salah. Dan itu juga maaf banget, ini nggak sehat buat kesehatan mental kalian. Iya, ataupun kayak misalkan kayak kalian dibujuk-bujuk buat ngelakuin, nanti kan jatuhnya kayak melakukan hal yang seharusnya nggak boleh kalian lakuin gitu. Oh gitu ya kak. Iya. Nah, teman-teman, kan kau bisa hindari grooming ini ya. Jangan sampai kalian menjadi korban grooming, jangan sampai. Say no to grooming. Iya, karena kita tuh harus menghindari ya sebisa mungkin. Save your mental health, guys. Iya, betul sekali itu. Nah, selain kegiatan Oksea dan 2P, apakah ada kegiatan lainnya kak? Pastinya Masih ada dong. Nah, itu ada Jokain Bocah ya, Iya, Kak? Jokain Jadi Bocah. Jokain Bocah itu programnya itu Jokain Bocah dari artinya aja kan jangan menikah dini. Dikarenakan menikah dini itu Butuh memiliki- kesiapan juga. Iya, karena kalau nikah dini itu kayak banyak dampak buruknya buat si calon ibu dan calon bayinya, nanti bisa menyebabkan stunting bahkan kematian ibu dan bayi. Selain itu juga, kalau semisal mental si ibu belum kuat, nanti bakal ada terkena baby blues. Iya Kak. Terus kalau itu kan Jokain Bocah itu harus nikahnya itu umur 21, 25 ya Kak, 21 untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki gitu. Jadi dampak Jokain Bocah itu sangat itu ya kak, merugikan antara satu sama lain. Iya, kalau misalkan kita nikah di usia anak yang mana mental kita belum siap, umur kita belum apa ya, bisa dikatakan belum Iya, matang lah. kita belum- Terus kita juga belum ada kesiapan dari ekonomi ya Kak. Untuk gimana sih cara kita untuk menghidupi keluarga kita, sedangkan seumuran kita aja kan masih berpikir Kak, besok kita mau main kemana nih, paling Iya. pusing-pusing paling mikirin tugas matematika, Iya. fisika ya Kak ya. Selain dari dampak negatif untuk keluarga seperti istri dan suaminya, lebih ke kasihan anaknya Iya, karena soalnya akan terkena stunting. Nah, apabila anak itu sudah terkena stunting, takutnya ketika ia mengalami pertumbuhan dan ia sudah dewasa atau remaja, kasihannya kalau nanti dibully dengan teman-temannya. karena kan kalau stunting itu pertumbuhannya itu terhambat. Ya, Jadi kayak misalkan nih si A harusnya umur 4 tahun tingginya sekian, tapi si B umur 4 tahun kok tingginya nggak sama, sedangkan si A itu memenuhi standar tinggi anak pada usia normal dan si B enggak, dikarenakan itu bisa dipengaruhi dari faktor ibu saat mengandung kurangnya asupan nutrisi yang bisa menyebabkan stunting gitu. nah, tapi ketika kalian melihat anak yang kecil, bukan berarti mereka stunting ya. Ada juga yang kecil karena keturunan. Ya, Nah, apa sih kesan kakak terhadap forum anak ini? Kan kakak-kakak udah mengikuti forum anak selama 2 tahun. Ya. Itu kesannya apa? dari Kak Adin dulu mungkin ya. Kalau dari aku sih asik banget, seru, terus juga aku bisa dapat materi dan aku nemuin kepercayaan diri aku di situ karena kan banyak sosialisasi. Nah, itu juga melatih kepercayaan diri aku dari situ. Selain itu juga berkesampingan kita mendapatkan teman-teman di lingkup kota yang luas seperti di kota Brebes kemarin ya. Terus juga dari daerah-daerah yang terpencil seperti di Wismo dan yang lain sebagainya. Asik banget sih pokoknya. Kalau aku sih kesannya itu kayak ya asik banget sih forum anak itu, kayak banyak banget kegiatannya, terus juga dapat pengalaman baru, dapat teman-teman baru dari berbagai macam daerah, berbagai macam latar belakang yang berbeda, dan Yes. kita juga bisa bertukar pikiran lah, sharing bahasanya itu kayak ya kita bisa berbagi pengalaman, terus kayak jadi kita bisa mendapatkan hal tentang apa ya, bukan sudut Cuman pandang materi baru doang. gitu sih. Kita dapat Iya. pengalaman juga ya kan. Pengalaman yang seru banget, dan terus juga pengalaman yang nggak bakal aku lupa ini tuh bisa ketemu itu sih kayak pejabat-pejabat penting seperti Bu PJ. Terus pas aku ada kegiatan di Semarang itu sempat video callan sama Pak Ganjar juga sih. Untuk ketemu sama Pak Ganjarnya aku belum diberi kesempatan, mungkin lain kali gitu. Selain itu juga kita bisa dapat benefit lebih ya, kayak Iya. kita sering diliput di Kominfo sama Command Center, kita bisa kenal pejabat.
Ya, terus juga menambah relasi ya Iya. Kak ya. benar. Selain kesan, apa ada pesan buat forum anak kedepannya dan pesan untuk anak-anak di Kabupaten Batang? Itu dong pastinya. Misalnya buat forum anak angkatan baru karena kita habis rekrutmen kan. Semoga kedepannya lebih ke jenjang lebih baik lah intinya. Dan buat pesan-pesan anak di sana, semoga kalian ngejauhin dari grooming dan kalau bisa jangan jadi salah satu pelopor buat ngebully teman-teman kalian, dan kalau bisa kalian terapin peran 2P sebagai anak-anak remaja. Nah, kalau pesan aku untuk forum anak kedepannya, semoga forum anak Batang itu lebih maju, lebih kreatif lagi, dan lebih banyak inovasi-inovasi baru dari pengurus yang baru ini. Untuk pesanku buat anak-anak di Kabupaten Batang itu, semoga anak-anak Batang terbebas dari bullying, kekerasan seksual, dan kita kalau bisa nol angka pernikahan dini Itu ya. bener banget sih. Karena di dinas kita itu kayak sering banget ada pengajuan dispensasi nikah usia anak, dan kami harap kalian semoga bisa menghindari itu. Teman-temannya juga jangan lupa dibilangin nih, biar mereka gak terjerumus di hal-hal yang negatif. Ayo ajak teman-teman kalian ke hal yang positif. Save your mental health, guys. Nah, itu dia penjelasan dari kakak-kakak forum anak Kabupaten Batang. Untuk teman-teman, tolong hindari pernikahan dini dan jangan ada kekerasan di antara kita, karena itu sangat nggak baik bagi diri kita dan orang lain, karena dampaknya itu sangat buruk sekali. Nah, cukup sekian podcast kita hari ini bareng kakak-kakak forum anak Batang. Untuk info lebih lanjutnya dapat lihat di IG-nya @forumanak.batang. Jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Dadah. Dadah.